Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa kembali lagi dengan aku di sini dan di tanganku ini ada sebuah handphone Vivo. Yang mana Vivo ini permasalahannya lupa kata sandi PIN. Nah, yang punya itu eh, akibat malamnya itu menggantikan kata sandi PIN-nya dan pada bangun pagi harinya lupa lagi teman-teman kata sandi yang dibikin tadi malam itu. Jadi udah beberapa kali coba namun tetap tidak bisa. Namun untuk dari Vivo ini kayaknya ini chipsetnya Qualcomm teman-teman ya. Nah jadi uh, untuk memastikan bahwa handphone ini chipset Qualcomm atau MediaTek, jadi kita harus bongkar dulu handphonenya ya. Ini saya lepaskan dulu untuk soket SIM ya. Nah ini saya lepas ya. Jadi kita bongkar tutup belakangnya teman-teman ya. Karena untuk handphone Y91 ataupun Y95 itu ada dua chipset teman-teman. Yang pertama itu MediaTek dan yang kedua adalah yang Qualcomm. Ya, tapi berdasarkan dari model-modelnya ini atau bentuk dari casingnya, ini adalah yang Qualcomm. Nah ya kan, ini memang benar teman-teman ya. Ternyata chipset dari handphone ini adalah Qualcomm. Tapi saya nggak tahu pasti ini apakah Y91 atau Y95. Jadi saya tadi tidak ngecek ya untuk modelnya, dan ini saya lepas aja dulu baut-bautnya. Jadi kita lihat di situ ciri-ciri dari handphone Y91 atau Y95 yang chipsetnya Qualcomm itu ada cirinya, yaitu ada test point seperti ini teman-teman ya. Nah ada dua titik di situ di dekat soket fingerprint itu ada dua titik. Nah yang mana itu adalah test point untuk detek Qualcomm-nya. Oke, jadi langsung aja kita bergabung di tampilan PC. Nah, sudah di tampilan PC seperti ini, aku sudah siapkan untuk firehostnya, yang mana di sini aku cuma menggunakan firehost aja untuk melakukan factory reset atau hapus pola pada Vivo-nya, pola atau pin ya teman-teman ya. Dan ini firehostnya, teman-teman bisa download aja di link di bawah, sudah aku taruh. Dan untuk toolnya aku menggunakan UV teman-teman ya, UV. Sebenarnya untuk QFill juga bisa, tapi di sini aku menggunakan UV saja. Jadi untuk versinya itu yang support di Y91 ataupun Y95 yang Qualcomm, UV-nya versi 1.4 teman-teman ya, versi lawas. Oke, sekarang aku pilih yang platformnya itu Qualcomm, lalu pilih brandnya ya Vivo ya. Nah, di sini aku pilih dulu dan kita tunggu sebentar. Di situ ada proses yang sedang berjalan. Kita tunggu aja dulu sebentar ya. Nah, kalau misalkan udah selesai dari loading di bawah itu, kita bisa nanti pilih modelnya bisa juga, atau kita centang dulu yang untuk bagian kotak firehose. Untuk di bagian model ini teman-teman mau isi atau tidak itu tidak apa-apa, jadi tidak jadi masalah teman-teman ya. Kalau saya itu tidak saya isikan. Nah, dan jangan lupa buat teman-teman centang di kotak firehose-nya ini karena kita menggunakan proc MMC tadi ya teman-teman ya. Nah, kita masuk di bagian firehose, di kolom firehose, double klik, lalu kita arahkan di mana folder penyimpanan dari firehose-nya tadi. Ya, ini file untuk melakukan factory reset ya. Nah, kalau sudah bertanda merah seperti ini, artinya untuk firehose-nya itu sudah masuk teman-teman ya. Itu bisa dilihat di kolom firehose itu ada berwarna pink. Nah, itu sudah masuk firehose-nya. Dan sekarang kita bergabung ke handphonenya. Nah, ini handphonenya aku cabut dulu baterainya. Sekarang aku pasangkan kembali. Selanjutnya, teman-teman bisa hubungkan kedua test point tadi menggunakan pinset. Nah, lalu colokkan kabel USB ya yang terhubung di komputer ataupun PC teman-teman. Jadi sambil kita hubungkan kedua test point tadi, karena itu adalah test point PDL-nya. Jadi untuk memasukkan ke dalam mode Qualcomm teman-teman ya. Nah, kita hubungkan kedua test point-nya menggunakan pinset, lalu colok seperti ini. Dan setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, maka di UV-nya itu sudah terdeteksi teman-teman ya di bagian kolom atas itu teman-teman bisa lihat
sudah terbaca Qualcomm HS-USB Keyboard Loader 9008. Di situ COM-nya juga 8, artinya handphone ini sudah terdeteksi ya di UV-nya. Oh ya, sekarang kita bisa identifikasi untuk handphone ini. Jadi kita mengetahui dari model handphonenya ya. Nah, kita tunggu sebentar identifikasinya. Kita tunggu aja sebentar dulu. Kalau misalkan ada notifikasi violet seperti itu tidak jadi masalah teman-teman ya. Jadi tidak apa-apa aja. Tidak ada masalah apa-apa ya. Nah, di sini sudah terdeteksi, sudah bisa dilihat model Vivo-nya 1807. Oke, jadi bisa aja kita browsing di Google ya untuk model Vivo ini. Tapi saya sudah lihat ya untuk 1807-nya adalah Y95 teman-teman ya. Dan kalau sudah diidentifikasi, kita pilih yang special text, lalu kita pilih yang factory reset teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi factory reset ini untuk melakukan penghapusan data, kita pilih yes. Penghapusan data ataupun pola tadi ya, pin juga ya, sama pola atau pin sama juga ya teman-teman. Nah, kita pilih factory reset tadi dan sekarang itu ada notifikasi erase user data done, artinya proses penghapusan pin atau pola di handphone Vivo Y95 ini sudah selesai teman-teman ya. Oke. Jadi handphone akan otomatis muncul ngecas dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat dia ngecas dengan sendirinya. Langsung aja kita copot dulu kabelnya, lalu kita langsung nyalakan ya teman-teman ya di handphone. Oke, dan di sini aku coba nyalakan kembali, tapi baterainya aku lepas, lalu aku pasangkan kembali. Oke, ditunggu sebentar dan ternyata untuk jalur on off-nya itu tidak nyambung teman-teman ya. Jadi aku harus tekan dulu di bagian mesinnya dan sudah muncul logo Vivo seperti ini. Jadi untuk buat teman-teman yang menemukan masalah seperti ini sama seperti aku, jadi jangan khawatir kalau handphone mengalami restart ya. Beberapa kali itu jangan khawatir, itu adalah pertandanya handphonenya normal-normal aja ya teman-teman ya. Sampai dia nanti masuk di ini muncul notifikasi erasing data seperti ini ya. Nah, ini adalah maksudnya wiping data ya. Jadi ada proses ini, jadi misalkan menemukan handphonenya yang hidup mati itu tidak jadi masalah teman-teman ya. Nah, biasanya setelah dia wiping data ini, di sini ada notifikasi wip file. Nah, jadi jangan risau ya. Jadi kita tetap reboot sistem aja. Jadi kalau misalkan ada wip file itu tidak jadi masalah teman-teman ya. Tinggal kita reboot aja. Nah, biasanya untuk muncul logo Vivo yang kedua ini biasanya bootingnya itu agak lama teman-teman ya. Namun di sini aku percepat aja biar lebih mempersingkat waktu gitu. Nah, jadi muncul tampilan selamat datang seperti ini. Pentouch OS. Jadi kita bisa settle telepon Anda ya. Kita klik aja settle telepon Anda. Kita ikuti aja langkah-langkahnya yang disuruh di situ ya. Dan mudah-mudahan handphone ini tidak terkunci FRP ya. Jadi kalau misalkan handphone ini terkunci FRP ataupun akun Google yang sebelumnya, jadi kita proses pengerjaan itu jadi lama ya. Di sini aku cek aja dulu. Aku coba setup dulu handphonenya. Kita lewati aja seperti ini. Oke, kita gunakan sekarang dan ternyata handphone ini tuh terkunci FRP teman-teman ya, terkunci akun Google yang sebelumnya terkait di handphone ini. Oke, sekarang kita coba sambungkan ke WiFi dulu. Kita sambungkan dulu ya di WiFi untuk memastikan handphone ini terkunci FRP ya. Nah, kalau sudah tersambung seperti ini, teman-teman bisa klik berikutnya aja. Jangan salin. Oke. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalkan handphonenya mengalami terkunci FRP, jadi aku sekalian kasih tutorialnya teman-teman ya. Oke, biar tidak tidak ada part-part videonya gitu ya. Jadi langsung aja kita lakukan bypass FRP. Nah, di sini
handphone masih meminta kata sandi, namun ada alternatif lain menggunakan akun Google yang sebelumnya dikaitkan di handphone ini. Oke, kita tunggu sebentar, masih memeriksa info teman-teman ya. Kita tunggu sebentar, ini memang agak lama sih teman-teman ya, mohon bersabar. Oke, khususnya untuk Vivo memang seperti itu ya, prosesnya memang agak lama, dia bootingnya lama seperti mau bootloop gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada minta verifikasi akun Anda teman-teman. Berarti benar handphone ini tuh terkunci FRP. Tapi tidak usah risau, tidak usah resah teman-teman. Di sini aku langsung kasih aja tutorialnya. Sekarang kita kembali. Nah, kita berhenti di jaringan WiFi sini, diatur jaringan itu untuk WiFi yang kita koneksikan tadi, kita pilih lupakan jaringan. Nah, setelah kita lupakan jaringan, kita lewati aja. Kita klik lewati. Nah, ini di sini adalah cara bypassnya teman-teman ya. Nah, kita berhenti di sidik jari, wajah, dan kata sandi teman-teman. Kita bisa pilih yang tambahkan sidik jari ya. Nah, ternyata tidak bisa karena sidik jarinya tadi tidak kita pasang teman-teman ya di belakang. Jadi kita tambahkan wajah aja. Nah, kita bisa pilih. Di situ kita tambahkan wajah ya. Jadi kita bisa pilih untuk menggantikan, namun kata sandi ini sebelumnya pin ya. Jadi kita ganti dengan pola teman-teman ya. Gambarkan huruf L aja yang mudah-mudah diingat ya. Atur pertanyaan keamanan, apa nama sekolah dasar Anda, saya bikin SD, dan siapa nama sahabat masa kecil Anda itu diisi teman-teman ya. Kalau saya isinya teman gitu, seperti itu ya. Dan kita klik selesai, kita klik OK aja. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik batal, lalu kita kembali lagi teman-teman ya. Kita kembali ya sampai di jaringan WiFi tadi. Dan sekarang kita koneksikan lagi jaringan WiFi nya teman-teman ya. Nah, sini kita sambungkan lagi untuk jaringan WiFi nya. Oke, kita bisa klik berikutnya, pilih jangan salin. Jadi kalau handphone ini terkunci FRP, dia tidak bisa masuk ke layar menu utama teman-teman. Nah, ini adalah masukan pola yang kita buat tadi teman-teman ya. Ini untuk melakukan bypass FRP nya. Nah, kita gambarkan saja yang pola kita buat tadi huruf L, dan disitu bisa dilihat ya. Untuk di akun verifikasi akunnya kita bisa lewati ya, seperti ini teman-teman ya. Kita lewati. Oke, kita lewati dan handphone itu sudah terbypass dari FRP ataupun akun Google-nya, dan handphone bisa langsung masuk ke dalam layar menu utama. Seperti itu teman-teman ya. Untuk proses unlock pin ataupun pola dari handphone Vivo Y91 ataupun Y95 yang chipsetnya Qualcomm, ini bisa ikuti cara ini dan download filenya teman-teman ya. Di sini aku matikan dulu untuk pola yang tadi supaya tidak terkunci lagi teman-teman ya. Oke, jadi seperti itulah yang dapat saya berikan hari ini. Sekarang aku lanjut untuk melakukan pemasangan backcover belakangnya teman-teman ya. Tetap berhati-hati. Oke, ini aku pasangkan dulu untuk baut-bautnya, dan juga terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mampir di video ini, dan mohon maaf misalkan kalau ada kekurangan ataupun saya salah bicara dalam video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin teman-teman bisa memakluminya. Oke, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.